Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sebelum belajar, Bapak ingin menyapa kalian semua. Gimana kabarnya? Baik? Mana suaranya? Oke. Hai Ayu yang asik main TikTok. Sorry, Tok Tok. Ayo belajar. Hai Juliana, sudah mandi kah? Halo Aida, sudah bangun? Sudah cuci muka? Ayo, yang lain gimana kabarnya? Apakah semua sudah mandi? Tapi nggak mungkin ya mandi malam-malam. Oke, eh, kalian fokus dan konsentrasi ya untuk belajar bersama Bapak. Sekarang mari kita bersama-sama belajar latihan napas dalam dan batuk efektif. Sebelumnya di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu latihan batuk efektif dan napas dalam? Ada yang tahu? Belum ada? Ada? Oke, kalau ada boleh komen ya. Semoga kalian masih ingat dengan saya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian juga bisa memulai suatu pelajaran ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan membahas yang pertama latihan napas dalam. Jadi kita akan mempelajari hari ini dua hal, napas dalam dan batuk efektif. Batuk efektif, jadi di dalam juga ada napas dalam. Oke, kita bahas napas dalam dulu. Napas dalam adalah bernapas dengan perlahan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen atau perut terangkat perlahan dan dada mengembang secara penuh. Atau juga dikatakan suatu tindakan keperawatan melatih pasien menarik napas melalui hidung dan dihembuskan kembali melalui mulut secara berlahan-lahan. Oke, kita lihat secara anatomi ya. Sorry. Kita lihat anak-anak pada anatomi fisiologi pernapasan. Semoga masih ingat ya pelajaran anatomi fisiologi pernapasan. Mulai dari hidung kita bernapas atau bahasanya kitanya inspirasi, menarik nafas dan mengeluarkan nafas menggunakan mulut atau hidung, ekspirasi. Tapi kita belajar napas dalam adalah melalui hidung, tarik nafas, terus itu namanya inspirasi, dan mengeluarkan nafas melalui mulut namanya ekspirasi. Oke, segitu dulu. Sudah paham apa yang dimaksud dengan napas dalam? Jadi menarik nafas dari hidung dan mengeluarkan nafas dari mulut. Oke. Tujuan dari napas dalam adalah yang pertama, meningkatkan suplai oksigen dalam darah. Kita tahu bahwa darah berfungsi untuk membawa oksigen, bahan makanan, dan sebagainya. Nah, maka dari itu dengan napas dalam diharapkan suplai oksigen dalam darah bisa diedarkan ke semua seluruh tubuh, khususnya paru-paru. Membantu mengembangkan paru-paru pulih. Nah, ini biasanya pada orang-orang tertentu yang bernapasnya yang tidak biasa, jadi tidak bisa berkembang secara maksimal. Nah, ini diusahakan untuk paru-parunya bisa sehat atau pulih. Mencapai pernapasan yang terkontrol, dan efisien. Jadi tidak seperti orang yang bernapas yang terburu-buru. Biasanya ada kita temukan pada orang kasus-kasus asma yang nafasnya tersengal-sengal, atau orang habis olahraga ternyata nafasnya tersengal-sengal seperti itu, atau habis berlari-lari. Nah, kita usahakan dengan napas dalam yang lebih pelan. Memperbaiki ketahanan dan kekuatan otot pernapasan. Nah, ini
diusahakan pasien atau kita sendiri bisa bernapas dengan normal, tanpa ada hambatan atau sumbatan, jadi otot-otot pernapasan diafragma bisa berkembang. Mengalihkan perhatian pasien dari rasa nyeri atau mengurangi intensitas nyeri. Biasanya rasa nyeri timbul dari berbagai macam, ya, apa itu terluka, habis jatuh dan sebagainya. Nah, kita bisa bantu dengan mengurangi rasa nyeri dengan teknik napas dalam, meningkatkan relaksasi rasa nyaman dan menghilangkan kecemasan, ansietas. Kenapa bisa Pak seperti ini? Nah, ini dengan napas dalam, jadi pemusatan pikiran itu pada fokus pada nafas dalam, jadi untuk meningkatkan konsentrasi seperti itu, karena kebutuhan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru diedarkan ke pembuluh darah melalui jantung dan sebagainya menuju otak, jadi untuk meningkatkan konsentrasi kita, jadi pasien lebih tenang, lebih rileks dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas indikasi. Indikasi atau peruntukan napas dalam digunakan pada pasien dengan gangguan paru obstruktif. Nah, ini ada hambatan dan restriktif, ada batasan seperti pada kasusnya asma dan bronkitis. Obstruktif ini biasanya pada seorang perokok. Ini secara alamiah akan menghasilkan seperti napasnya yang nggak bebas. Jadi ketika dia nafas tapi pas mengeluarkan nafasnya dia nggak bebas, seperti terhambat. Restriktif ini biasanya pada kasus-kasus penyakit pneumonia. Nah, pneumonia. Jadi paru-parunya kurang berkembang, karena kalau kita tahu pneumonia di situ ada penumpukan cairan di bagian alveolinya. Pasien pada tahap penyembuhan dan pembedahan torak. Nah, ini diusahakan dia bisa berkembang, ya. Yang tadi pada tujuan yang kedua untuk mengembalikan paru-paru pulih seperti itu. Jadi dia bisa berkembang lagi paru-parunya. Metode relaksasi. Nah, ini salah satu tindakan keperawatan yang tadi disebutkan di awal. Salah satu tindakan non farmakologis tanpa obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau misalkan kita nyeri, khususnya untuk anak-anak yang nyeri head, coba untuk teknik relaksasi napas dalam untuk menghilangkan rasa nyeri ketika head atau PM pas menstruasi. Nanti kita akan belajar, ya. Oke, jadi napas dalam sama batuk efektif itu sebenarnya bisa terpisah, bisa menyatu. Nah, kalau napas dalam sendiri tekniknya adalah tarik napas, ya. Nanti kita bahas di prosedur. Tarik napas, buang dari mulut seperti biasa, dari hidung, mulut. Nah, kalau untuk batuk efektif kita akan bahas lagi. Kalau batuk efektif itu biasanya tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas lagi, buang dari mulut dan dibatukan. Nah, apa perbedaannya nanti kita bahas. Latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret, ya. Sekret lendir atau mukus, bisa juga kalau misalkan sputum dari dahak dan sebagainya yang terakumulasi. Nah, ini terkumpul, maksudnya akumulasi ini kumpul, ya, dan mengganggu saluran pernapasan secara dibatukan, dengan cara dibatukan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau napas dalam itu tarik nafas, keluarkan dari mulut, itu bisa berapa kali, ya. Nah, kalau untuk batuk efektif digabung, tarik nafas, buang dari mulut sampai kedua kali baru dibatukan. Nanti kita bahas di prosedur. Tujuan dari latihan batuk efektif ini untuk membebaskan jalan nafas
dan akumulasi sekret yang tadi di pengertian ya. Membebaskan jalan nafas ini maksudnya jadi tidak terganggu, tidak ada hambatan ya, jadi saluran nafas baik itu dari bronkus, bronkiolus sampai ke atas, saluran pernapasan atas tidak terganggu. Melakukan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. Yang tadi saya bilang di awal, sputum dahak ya biasanya yang keluarin. Nah, kalau misalkan orang-orang yang seperti apa Pak, nanti di indikasi ada terlihat seperti pada kasus bronkitis. Mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Nah, biasanya kalau udah numpuk nggak nyaman tuh pada tenggorokan ataupun di dada ya. Jadi kayak ada lendir-lendir atau misalkan sekret atau dahak yang harus dikeluarkan. Indikasi untuk batuk efektif atau peruntukannya pada kasus yang tadi sebutkan, pada bronkitis, emfisema, ini biasanya penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ya, yang udah lama, dan fibrosis. Kalau fibrosis ini ada jaringan paru yang menjadi parut ya. Asma, pada kasus asma yang ada lendirnya atau dahak. Jadi biasanya pada orang-orang asma kan dia menyempit ya bronkusnya. Namun ada juga pada mukusnya yang menghasilkan lendir yang banyak sekali. Jadi bukan hanya sesak tapi dia juga kerasa lendirnya. Pasien pasca operasi dan bed rest. Nah, biasanya mereka pasien-pasien ini setelah istirahat dari operasi atau istirahat bed rest itu biasanya ngumpul tuh sekretnya tuh ya. Nah, ini harus dikeluarkan. Pak, kalau batuk napas dalam itu nggak membutuhkan peralatan yang spesifik, tapi kalau untuk batuk efektif, latihan batuk efektif kita siapkan. Jadi kalau misalkan kita menuju ke pasien, nanti kita dibahas di prosedur. Peralatan yang kita gunakan, pertama adalah sputum pot. Bisa dilihat ya pada gambar, ada sputum pot yang warna perak seperti gelas. Mungkin kalau bahasa kitanya apa ya, kayak mug atau cangkir. Tapi kalau misalkan untuk sputum, untuk pemeriksaan dahak ya atau sputum, itu ada kontainer steril atau steril kontainer yang kita cek di sebelah paling kanan ada warna tutupnya merah. Itu mulai dari ada nama, pengirimnya siapa, dokternya siapa, tanggal, nama pasiennya. Ini penting. Ini kalau di rumah sakit biasanya namanya wadah atau wadah steril beretiket ya, tiket, jadi ada tulisannya di situ. Nah, ini nanti diperiksa. Di kita ketahuan itu jenis bakterinya di situ kelihatan atau kumannya. Kertas tisu ini kegunaannya untuk mengelap ya atau bersihkan mulut atau bagian hidung yang mengeluarkan dahak. Bengkok atau nirbecken untuk sisa pembuangan baik dari tisu dan lainnya. Perak atau pengalas, kalau misalkan ada perlu pengalas yang dari bebas, ada pengalas kertas tapi yang besar ya. Nanti ditaruh di bagian baik dari dada atau leher pasien sampai ke bawah biar tidak dahaknya atau sekretnya kemana-mana. Sarung tangan dan masker ini penting. Kalau misalkan seorang perawat harus membawa sarung tangan untuk pencegahan tindakan ya, dan masker biar tidak, kalau misalkan dari klien ada penyakit yang menular ataupun dari kitanya sebagai seorang perawat. Air minum hangat dalam gelas ini untuk peruntukannya bisa di awal untuk mengencerkan dahak sebelumnya, dan di akhir untuk biar pernapasannya lebih lega lagi ya, untuk melegakan. Karena biasanya kalau lagi terakhir kan kering tuh kalau habis dibatukan. Alat tulis dan buku catatan. Nah, ini untuk sebagai dokumentasi. Prosedur pelaksanaan. Awal yang harus dilakukan sebagai seorang perawat,
Pertama adalah cek status pasien. Kenapa penting? Ini agar kita tidak salah pasien, tidak sembarang asal melakukan tindakan ya. Jadi cek dulu apa yang dibutuhkan, apalagi dari advis dokter dan sebagainya. Setelah cek status pasien, kita bisa melihat kondisi pasien. Ya. Jangan lupa yang paling penting sebagai suatu 5 momen dalam hal cuci tangan. Jadi melakukan cuci tangan. Masih ingat dengan 5 momen, anak-anak? Masih? Juliana, masih dengan 5 momen cuci tangan? Oke, benar sekali. Pertama adalah sebelum melakukan tindakan. Jadi cuci tangan itu penting ya. Dengan 6 langkah yang benar. Oke. Masih ingat langkah cuci tangan anak-anak? Masih? Oke. Selanjutnya mengucapkan salam terapeutik. Nah, ini penting, sederhana. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Nah, ini penting. Kenapa? Ya, setidaknya kita beretika untuk menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari pasien. Kedua, memperkenalkan diri. Selain tadi yang tujuannya mengucapkan salam terapeutik, nah ini juga perkenalan diri penting untuk rasa percaya dari pasien kepada kita. Kalau misalkan sudah kenal lama ya nggak apa-apa, nggak usah perkenalan diri, salam saja. Misalkan, hai Pak, selamat pagi Pak Iwan, Pak Agus, dan gimana kabarnya, udah baik kan? Nggak apa-apa. Menjelaskan prosedur dan tujuan yang ditindakan. Ini penting biar pasien selain tadi yang percaya, tidak ada gangguan hambatan. Jadi ketika melakukan tindakan kita tidak ada hambatan. Pasien udah percaya nih kepada kita. Oh ternyata kita sampaikan prosedurnya apa, tindakannya apa. Apapun itu tindakannya ya. Nah sekarang pasti tahu bahwa Pak kita akan melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif. Sampaikan. Kalau misalkan ada waktu, ya berikan waktunya, jelaskan. Pak waktunya kurang lebih sekian-sekian. Misalkan kalau batuk napas dalam misalkan 5 menit, 10 menit. Kalau misalkan batuk efektif sama, misalkan paling banyak 10 menit. Nah, seperti itu. Jaga privasi klien. Kenapa ini penting? Biasanya mungkin ya ibunya malu atau bapaknya malu, jadi tutup sampiran atau pintunya ya. Jangan lupa. Selanjutnya kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Pasiennya kalau misalkan napas dalam bagaimana Pak? Bebas ya. Sebenarnya sih posisi tidur berbaring juga bisa untuk napas dalam. Karena biasanya kalau pasien-pasien yang nyeri, ngerasa nyeri banget, nah diusahakan. Tapi kalau misalkan itu non farmakologisnya, tindakan relaksasi non farma untuk pengobatan tanpa obat, boleh berbaring, boleh duduk ya, boleh juga setengah duduk semi volar seperti ya pada gambar bisa dilihat anak-anak, bisa lihat ya. Oke, Ayu jangan ngantuk ya Ayu. Ayu. Oke, selanjutnya prosedur napas dalam dan batuk efektif, sorry. Jadi pasien diminta untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di bagian perut atau abdomen ya. Oke, coba kalian coba lakukan. Boleh tangan kanan di dada, boleh tangan kanan di perut, bisa? Oke, sudah dilakukan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang lakukan teknik napas dalam yang tadi. Menarik napas melalui hidung.
ya, dengan 3 ketukan atau 3 hitungan. Bisa? Tarik nafas, hitung dalam hati, nggak usah diucapkan ya. 1, 2, 3. Oke? Oke. Tahan sebentar. Rasakan ketika Anda tarik nafas itu, rasakan ada pengembangan di perut sama di dada paling atas ya. Usahakan tidak melengkung punggungnya ya, jangan dilengkung-lengkungin, jangan. Oke? Selepek. Oke, kita ulangi. Tarik nafas. Ya, tarik nafas dari hidung, bukan dari mulut, dari hidung. Oke, dari hidung, tarik. Hitungan 1, 2, 3 di dalam hati aja atau di pikiran aja. 1, 2, 3. Seperti ini. Oke. Sudah? Bisa? Sekarang tarik nafas lagi seperti tadi. Tahan 3 hitungan juga. Bisa? Tahan nafas. Oke, hitungannya 1, 2, 3. Sudah bisa dilakukan? Oke. Lihat gambar ya anak-anak. Makanya saya kasih lingkar warna merah ini yang tujuannya untuk tahan. Jadi tadi inspirasi, menarik nafas, dan ekspirasi, mengeluarkan nafas. Tapi untuk nafas dalam ini masih tetap tangan kanan boleh di dada, boleh tangan kanan kiri di perut, boleh terbalik, boleh ya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. 1, 2, 3. Bisa? Bisa dong. Oke, kita lanjut. Seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita lanjut. Sudah? Oke, seperti yang bilang, hembuskan ya. Konsentrasi, pikirannya konsentrasi. Jadi boleh memejamkan mata, boleh. Ya. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Bisa ya? Oke, konsentrasi. Boleh menjamkan mata. Ini seperti ini yang seperti saya bilang. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Nggak usah buru-buru, nggak usah cepat-cepat, tapi hitung seperti detiknya. 1, 2, 3 seperti itu. Dan hembuskan 1, 2, 3. Di sini sudah selesai melakukan tindakan napas dalam. Kalau untuk batuk efektif, nanti kita ditambahkan dengan pertama adalah memberikan minum air hangat kepada pasien. Pasang perlak alas yang tadi saya bilang di awal tadi, yang peralatan di pangkuan pasien ya, bisa dilihat. Selanjutnya meminta pasien untuk melakukan napas dalam 2 kali. Bisa kan seperti tadi? Nah, pada yang ketiga kali ketika tarik nafas, nah yang ketiganya dibatukan. Bukan dibuang dari mulut, bukan, tapi dibatukan. Dari tarik nafas, buang pertama, tarik nafas, tahan, buang lagi dari mulut. Nah, yang ketiga tarik nafas, tahan, batukan. Oke, seperti itu. Itu namanya latihan batuk efektif.
Jika untuk pemeriksaan wadah kontainer steril tadi disiapkan, tapi kalau misalkan tidak digunakan untuk pemeriksaan, kalian siapkan sputum pot tadi ya. Oke, bersihkan mulut, hidung pasien dengan tisu. Oke. Nah, tadi kan di awal diberikan minum air hangat ya. Nah, di akhir juga diberikan minum air hangat untuk melengkakan tenggorokannya. Bila sudah semuanya selesai, rapikan alat dan rapikan pasien ke posisi semula lagi. Misalkan kalau pasiennya tiduran, silakan tiduran lagi. Kalau duduk ya posisi yang nyaman lagi. Evaluasi tindakan. Tanyakan kepada pasien gimana setelah dilakukan teknik napas dalam dan batuk efektif. Apakah pasien sudah merasa nyaman, tidak ada lendir lagi dan sebagainya. Selanjutnya kita cuci tangan ya, seperti yang 5 momen tadi. Sebelum melakukan tindakan dan sekarang sesudah melakukan tindakan. Cuci tangan. Dokumentasi, jangan lupa. Oh ya, jadi kalau misalkan Pak di tengah-tengah tadi ada pemakaian sarung tangan untuk apa dan masker, nah itu maka dari itu digunakan di awal ya, jangan lupa seperti itu. Oke, itu terima kasih pembelajaran teknik napas dalam dan batuk efektif. Semoga bisa dipelajari. Oke, kita masih ingat? Jadi nafas dalam, tarik nafas. Hitung 1 2 3, tahan 1 2 3, hembuskan 1 2 3. Oke. Itu bisa dilakukan sampai 5 kali. 1 kali istirahat. Nah, kalau misalkan batuk efektif, nafas dalam tadi dimasukkan ya. Dalam tindakan, tarik nafas sama tadi seperti nafas dalam 1 2 3, tahan sebentar. Buang lagi seperti itu dan pas tarik nafas yang ketiga 1 2 3, tahan. Yang terakhirnya itu bukan dihembuskan tapi dibatukan. Kayak gitu. Oke? Oke. Terasa nih lendirnya. Oke. Kalau sudah cukup paham, kita akan melakukan refleksi. Ini gambaran kalian, berikan perasaan kalian dengan adanya pelajaran jarak jauh PJJ. Itu baik daring dan luring atau kombinasi dari keduanya, baik daring atau luring. Dan materi yang kita bahas hari ini dengan memilih gambar pada berikut, bebas, gak usah yang aneh-aneh gambarnya ya, emoticon tadi. Tuliskan juga di kolom komentar. Oke? Ini tugasnya, bisa dibaca sendiri ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sehat selalu, semangat belajar. Ya. Tugasnya simple. Bikin video latihan batuk efektif. Untuk durasi bebas. Mau 30 detik atau 1 menit, tapi tidak melebihi dari 1 menit, ya. Nah, gak usah pasien-pasienan, sendiri aja ya, sendiri aja. Oke, terima kasih, matur suwun, thank you. Semoga sehat selalu. Salam buat orang tua kalian. Ya, belajar dengan konsep 3R. Read, review, reset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.